1 minggu ini kan gue jalan-jalan nih, terus ngikutin ada beberapa workshop, pertemuan dan lain-lain ya kan. Terus gue menemukan momen-momen yang bikin kepala tuh mumet. Ya nggak ngerti ya. Pertanyaan saya sebelum apa. jauh lebih jauh topiknya adalah Kak Donna nggak capek jalan-jalan tiap hari? Nggak capek itu? Nggak capek. Oh, nggak capek. Iya, kecuali kalau jungkir balik tiap hari nih, gelinding misalnya itu capek pasti. Oke, tapi kalau jalan-jalan nggak capek? Nggak capek. Suka Apalagi kalau makan-makan ya? bukan lagi makan-makan ada berondong. Oh, iya. Cucok. Cucok. Ya. tapi nggak cuman aku aja kan, tapi Pak Rudi juga suka kan jalan-jalan. Jalan-jalan itu sesuatu yang menarik sebenarnya. Nah kan. Jalan-jalan itu sebenarnya bukan tentang bagaimana perjalanan kita, tapi banyak cerita yang menggambarkan dari proses perjalanan itu. Oke. Mulai dari ngelihat tempat yang baru. Satu. Ketemu orang yang baru. 2. Benar. Tiba-tiba ketemu, oh ini tempatnya ya. Padahal selama ini kita sering lewat situ, tapi tiba-tiba, oh ini. Kadang itu banyak ketemu tuh. Jadi kadang kita sering mengabaikan sesuatu. Tapi di dalam sebuah perjalanan yang santai, ketika kita bisa menikmati perjalanan itu di tengah terik matahari, menikmati kiri kanan dan sebagainya, sometimes kita menemukan sesuatu yang Pokoknya ada ini ya. Oh iya. Karena perasaan saya baru pengalaman kemarin jalan-jalan ke Tanjung Kelayang. Tanjung Kelayang. Ya, Baru pertama kali atau berapa kali? maksudnya saya udah beberapa kali lah ke situ. Iya. Masa orang Belitung baru pertama kali Tanjung Kelayang sih. Udah jadi orang Belitung sekarang. Jadi orang ya? Belitung dulu Iya sekarang. Jadi kemarin saya udah berapa kali bolak-balik ke Tanjung Kelayang gitu ya. Tiba-tiba saya ada janjian dengan UMKM. Iya. Sherlock dong, di mana lokasinya? Saya bilang gitu. Lokasinya nggak jauh dari Tanjung Kelayang, Pak. Hah, yang mana nih? Saya bilang gitu. Kayaknya nggak pernah deh saya lihat brand ini di jalan itu. Iya Pak, kita di sini Pak. Oke, coba di Sherlock ya, saya bilang. Saya ikut maps-nya, bener loh. Dan itu di pinggir jalan. Selama ini saya setiap jalan ke situ. Yang sering dilewati. Ya. Dan itu jalan utamanya yang sering saya lewati, tapi saya nggak tahu bahwa itu adalah mitra binaan kita. It happens. Itu terjadi di minggu kemarin ketika saya mau berkunjung ke situ. Artinya saya selama ini kemana aja ya ketika saya lewat ini? Kenapa nggak bisa terlihat? Bisa dibilang nggak fokus nggak sih? Atau memang cuma Ya fokus itu ke tujuan ya? Karena kita fokusnya gimana caranya kita sampai tujuan dengan cepat. Oh iya, yes. Padahal sebenarnya esensinya kalau kita punya spare waktu, kemudian dan kuncinya dalam menikmati perjalanan itu. Kalau kita menikmati itu kan artinya bukan hanya bagaimana kita sampai tujuan, tapi lingkungannya seperti ini, desa ini dan desa ini tuh berbeda karakternya. Ada rumah-rumah adat istiadat yang mungkin tidak didapatkan di desa sebelum-sebelumnya. Nah itu akan kita dapatkan ketika kita menikmati perjalanan itu. Oke, belum lagi nanti ketemu sama orang yang tingkahnya, waduh, betul. Wow. Tiba-tiba ada sekumpulan ibu di bawah pohon mangga lagi ngumpul. Pernah begitu? Lihatnya pernah. Nimbrung pernah? Kalau saya nimbrung nanti pertanyaannya, saya jualan atau apa gitu. Oh iya. Bener kan? Ibu mau beli nggak ibu? Jadi saya jualan dong ceritanya. Iya, karena serius kadang kalau aku tuh biasanya suka out of the box gitu ya. Kayak kemarin aja aku sama Elis. Wah, ada orang kondangan nih. Gimana kalau kita bikin konten pergi kondangan walaupun tidak diundang? Kalau itu saya sempat kepikiran sebenarnya. Apalagi di tengah-tengah terik matahari, jam-jam menuju perut lagi lapar. Apa kita coba-coba pura-pura jadi tamu undangan gitu ya? Atau mereka juga bakal ngeliatin satu-satu. Bener, iya. Tapi alam bawah sadar mengatakan, oh itu salah Rudi, kamu tidak boleh melakukan itu. Tapi kalau rame-rame mungkin seru ya. Seru. Karena dulu aku pernah bagi ibu-ibu yang mengenal kita nantinya kalau ada kekondangan hati-hati ya. Coba ditanya apakah kita diundang atau enggak. Nanti kalau nggak diundang silakan usir aja ibu ya. Tandain aja kami berdua ya. Tapi tolong dibungkus juga bu ya. Oh iya dong. Iya, biar kita makannya di pantai gitu. Ini pernah dulu aku lakuin. Dulu pernah. Oh ya?
Jadi waktu itu aku sempat jadi ya ala-ala tour guide gitu lah. Oke. Jadi tapi kebetulan tamu yang aku bawa itu memang kenalanku lah, cuman nggak terlalu akrab ya. Jadi kita naik motor. Jadi mereka tuh cewek-cewek nih dari perusahaan yang besar lah, yang biasa pesen tiket penerbangan lah, ya gitulah ya. Bisa lah. Terus kita naik motor. Nah naik motor nih, naik motor. Ada 2 motor, boncengan 2-2 kan berempat. Pak, lapar nih. Iya nggak ada yang jual makanan ya? Iya nggak ada. Waduh gimana nih? Kampung tengah langsung jadi cari nekat kan? Oh nekat. Daerah Baltim. Apa tuh namanya? Rua atau apa lupa aku. Nah, wah ada orang kondangan nih, berhenti. Yuk. Tapi penampilannya cocok untuk masuk undangan? Enggak juga. Oh, enggak juga. Terus ala-ala turis pakai celana pendek, sandal jepit, nekat ya. Nekat, wajah udah kucel, secara habis dari ganteng berjemur ya kan. Karena tuntutan ya. Karena secara psikologis Bapak Ibu, faktor utama untuk kita mencapai aktualisasi diri itu harus memenuhi kebutuhan fisiologis. Oh iya dong. Dan salah satu kebutuhan fisiologis kita itu adalah makan. Bukan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu yang lagi lapar, itu pasti emosinya memuncak tuh. Jadi kenapa sering dibilang kalau lagi lapar tuh jangan diganggu? Karena memang itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yes. Secara psikologis, kebutuhan fisiologis, makan, sandang, udara, air, itu adalah kebutuhan dasar. Dan kalau itu tidak dipenuhi, secara emosinya, manusia pasti akan merasa terganggu ya. Tapi aku, by the way ini kita lompat lagi ceritanya. Tapi dari perjalanan makan, kemudian nekat ke undangan ya. Oke. Karena aku lagi diet. Jadi dietnya aku tuh ekstrim banget, nggak makan, cuma minum doang. Kalau kita ngomong berbicara diet itu kan sebuah program. Yes. Artinya ketika saya nggak mau makan saya nggak mau makan sesuatu gitu, saya sudah mendesain otak saya bahwa saya tidak mau makan. Nah, otak akan memerintahkan anggota tubuh yang lain untuk menahan, termasuk emosinya. Oh, I see. Berarti sampai ke emosi ya? Bener. Karena ketika kita berbicara tentang saya punya program ini, ketika kita masukkan ke dalam sistem kita yang namanya otak akan mengkoordinir fungsi-fungsi tubuh yang lain supaya selaras dengan apa yang kita perintahkan. Yes. Maybe kalau kami para magician mensuggest. Ya, mensuggest. Sebenarnya kalau secara sederhana kita belum sampai tahap suges. Iya. Oh, belum sampai tahap itu. Hanya kita baru taraf pensadaran bahwa kita satu komitmen ya, tubuh hari ini, minggu ini saya mau diet. Tolong semuanya dikontrol karena kita akan mengalami sedikit perubahan. Nah, otak hanya baru memonitor itu, mengelola bahwa sistem limbik jangan mudah emosi ya. Perut tolong dikomunikasikan bagaimana penggunaan energi dan sebagainya. Gitu. Jadi ketika kita mau melakukan sebuah program, kita harus mengkomunikasikan itu dengan otak, sehingga otak bisa mengontrol organ-organ dan fungsi-fungsi yang lainnya. Beda kalau ini seharusnya jam makan dan saya seharusnya sudah makan. Cenderung kita akan marah, cenderung kita akan emosi, cenderung kita akan sensitif, cenderung kita akan bertingkah yang agresif ketika itu tidak dipenuhi. Jadi kayak pakem gitu ya? Ya. Pakem nggak bisa lah. Jadi kalau memang ini memang seharusnya jam makan, ketika itu tidak dipenuhi, ada beberapa orang yang responsif. Yes. Karena apa? Karena mungkin kebiasaan perilakunya harus sesuai dengan jadwalnya. Tapi responsif ini biasanya beda-beda ya? Oh, beda-beda gayanya. Nah, mungkin ini hal yang terjadi sama salah satu cerita dari temenku nih. Asik. Mantap. Iya, ini aku baca dulu deh. Jangan sampai nanti salah ya kan. Nah, ini kalau menurut Pak Rudi ya. Nah, jadi kemarin itu kita sempat ngobrol by WA ya kan. Jadi kita ngobrol, aduh aku tuh pusing ini, kenapa bang? Aku bilang kan, ya ini tahu nggak sih? Abang mana nih? Abang-abang lah. Abang-abang. Berarti cluenya adalah abang-abang gitu ya? Iya, abang-abang. Abangs ya, bukan mas-mas. Oh iya, boleh? Kalau mas-mas beda lagi ya. Lanjut. Nah, terus gini,
pas lagi mau rapat, kan abang lagi ngejelasin nih katanya persoalan. Ya kayak semacam apa namanya kayak presentasi mungkin ya. Presentasi bersama tim nih. Tiba-tiba temennya nyeletuk. Nah, temennya tuh nyeletuk, terus ya udah, Anda kan nyeletuk nih, sini gantian. Dibilang gitu kan. Nah, terus malah cengengesan si abangnya disuruh gantian. Loh, situ yang nyeletuk disuruh gantian malah cengengesan, cengar-cengir nggak jelas, kayak apa ya, kayak ngerasa tuh ya udahlah, cuma nyeletuk doang mungkin dia ngerasa. Nah, dia tuh sempet mempertanyakan, ini kira-kira kayak termasuk gejala NPD nggak sih? Maybe NPD itu biar kita jelasin itu, NPD itu Narcissistic Personality Disorder ya. Kalau menurut Pak Rudi? Kita akan bahas tentang personality si nyeletuk ini ya? Yang nyeletuk ini. Apakah itu termasuk dari NPD? Bagi saya belum. Karena untuk menegakkan sebuah diagnosis bahwa apakah dia NPD atau tidak, itu banyak tahapan prosesnya gitu. Tapi kita harus membedakan antara narsistik NPD dengan perilaku nyeletuk. Dua hal yang berbeda. Yang pertama, kenapa seseorang bisa menyeletuk kemudian menganggap bahwa menggampangkan segala sesuatu? Gitu. Nice. Itu kita berbicara tentang bagaimana pola perilaku seseorang. Setiap orang itu punya karakter, perilaku, dan mindset yang berbeda. Dan apa yang membentuk atau apa yang menyebabkan perilaku, pola, mindset, dan sebagainya berbeda antar setiap orang? Satu, habitat atau lingkungan atau pola pendidikan setiap kita itu berbeda masing-masing. Dan lingkungan, cara pola asuh dan sebagainya itulah yang menjadi cikal bakal pembentukan karakter kita, mindset dan perilaku kita. Gitu. Makanya kenapa Kak Dona seperti ini, saya seperti ini, teman-teman yang lain berbeda. Karena Kak Dona lingkungan seperti apa, terus saya lingkungan seperti apa, yang lain lingkungan berbeda. Antara satu keluarga saja, antara anak pertama, anak kedua, anak ketiga, treatmentnya berbeda. Pola komunikasi antara orang tua dan anaknya pun berbeda. Pergaulan anak pertama, anak kedua, dan ketiga pasti berbeda. Sehingga kenapa mereka ini kakak adik kok beda ya sikap dan perilakunya? Padahal satu darah nih, satu kandung. Karena treatmentnya berbeda. Gitu. Itu yang pertama. Lingkungan mempengaruhi. Benar. Nah, kenapa dia bisa nyeletuk dan sebagainya? Nah, itu kita harus mendalami dulu nih. Kita nggak bisa langsung mengkategorikan orang ini kategori ini dan sebagainya, enggak. Gitu. Dalam dunia psikologi untuk mendiagnosis atau menegakkan sebuah karakter atau personality seseorang, kita harus melakukan assessment. Gitu. Perbedaan dunia psikologi dan kedokteran, jadi saya sharing sedikit gitu ya. Boleh. Jadi kalau dunia kedokteran itu eksak pasti. Artinya gini, ketika Kak Dona sakit gigi, itu sudah ada ramuan resep untuk obat sakit gigi. Untuk obat sakit gigi itu ramuannya adalah campuran dari A, B, C, D, E, F dan sebagainya. Kalau Kak Dona lagi sakit gigi, nggak mungkin dikasih obat sakit kepala. Pasti akan bereaksi. Atau kadang sakit perut dikasih obat sakit gigi, obat sakitnya perutnya sakit perutnya nggak sembuh, malah timbul penyakit yang baru. Betul. Clear. Gitu. Kalau dunia medis, kalau dunia psikologi, kalau kita melabel seseorang, menegakkan statement seseorang tanpa ada asesmen yang pasti, tanpa ada proses interview, kemudian tes dan sebagai pendalaman karakter dan sebagainya, efeknya tidak terlihat tapi akan berasa seumur hidupnya. Contoh sederhana, kita sering di lingkungan kita, khususnya untuk anak-anak gitu ya. Kamu ini nakal banget. Nakal itu sudah label anak. Menjudge ya. Kamu ini nakal. Secara tidak langsung anak merasa bahwa saya nakal. Ketika ada 2 orang, 3 orang, 4 orang selalu mengatakan kamu ini nakal, kamu ini nakal, kamu ini nakal, dia membenarkan bahwa berarti saya ini emang nakal. I see.
untuk apa saya berbuat baik, Toh saya juga nakal. itu impact sederhana ketika label itu kita letakkan kepada seseorang anak. Padahal anaknya nggak nakal. Ya. Awalnya anak tuh hanya nggak nakal, hanya mungkin Meletak sedikit iseng kesalahan. atau lagi punya power lebih, isengnya tingkatnya mungkin agak lebih tinggi dibanding anak seusianya. Tapi ketika lingkungan menjudge bahwa dia nakal, Iya. dia akan menjadi pembenar bahwa saya sudah di label nakal. Jadi dia mengiyakan. Ya. Nah, prosesnya untuk berubah nge-label image nakalnya ini itu prosesnya butuh waktu yang sangat lama untuk merubahnya. Oke. Gitu. Kalau kita ibaratkan sebuah rumah, anak ini udah setengah jadi rumahnya dengan label nakal. Terus bagaimana ngubah pola mindset anaknya bahwa dia tuh nggak nakal sebenarnya? Oke. Tapi yang ngerubah itu dari orang lain dong. Oh iya. Iya, karena judge tadi Gini, ya. Label tadi. perubahan itu bisa terjadi dari dua arah. Oke. Satu, dari secara internal, dari dirinya sendiri. Oke. Yang kedua adalah dari faktor eksternal. Mungkin dari orang tua, lingkungan, dan sebagainya. Dari diri sendiri biasanya itu muncul ketika dia menemukan sesuatu, saya ini sebenarnya saya nggak mau seperti ini. Iya. Dia menemukan, kalau bahasa sederhananya hidayahnya lah. Iya, Saya iya. nggak mau kayak gini, saya mau insaf, saya mau tobat dan sebagainya. Yes. Nah itu, jadi saya mau cari cara gimana supaya orang tidak melabel saya nakal lagi. Oke. Jadi mungkin aku kasih contoh Iya. biar nggak terlalu mungkin nggak ke orang Oh, lain. iya. Oke, ke aku aja lah ya, Iya. biar lebih enak. Misalnya nih, orang kan biasa selalu ngatain, aduh Donna seksi. Oke. Because Iya. ya kadang aku suka berpakaian mungkin nggak tertutup ya kan, ke pantai pakai bikini ya, mungkin Oke. seharusnya ke pantai pakai jeans kali ya, Ah, bulat-bulat iya, ketutup iya. kali ya. Atau pakai gamis mungkin ya. Pakai gamis. Iya, betul. Nah, kalau aku nggak mau di label seksi, mungkin aku bisa berubah dengan gaya Oke. penampilanku gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah definisi seksinya Kak Donna sama definisinya seksinya orang apakah sama? Enggak. Beda. Nah, kadang gini. Kak Donna nyaman dengan apa yang Kak Donna pakai. Yes. Gitu. Tapi lingkungan bilang Kak Donna seksi banget nih kau dan sebagainya, sehingga at the end Kak Donna nggak nyaman dengan statement atau statement dari publik lah gitu, bahwa Donna ini seksi terus gini gitu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah, menurut Kak Donna itu seksi atau enggak? Enggak. Ketika Kak Donna nggak merasa itu nggak seksi, are you comfort with that? Nyaman nggak dengan kondisi itu? Kalau Kak Donna nyaman dengan, saya nggak merasa nggak seksi, saya menggunakan sewajarnya sesuai dengan kondisi dan tempatnya. Iya. Bagi beberapa orang ya, saya mau ini ya diri saya gitu. Saya Yes. mau dengan kenyamanan saya dan sebagainya. Nah, yang perlu yang Kak Donna lakukan adalah Kak Donna nggak bisa mengontrol lingkungan. Oh. Saya nggak bisa memaksakan orang lain bilang saya nggak seksi, nggak. Yes. Saya nggak bisa menjelaskan satu-satu. Kan saya pakai bikininya di pantai, Bu. Emang sesuainya dengan bla bla, nggak Iya, mungkin. iya, Setiap iya. ada yang bilang Kak Donna ini seksi, Kak Donna ini seksi, ada 10 orang, nggak mungkin kita jelasin satu-satu kan. Kalau gitu kalau gitu di record ini Bu dengerin Bu ya gitu ya. Tapi yang perlu Kak Donna lakukan adalah Kak Donna yang menyampaikan, mensuggest diri Kak Donna bahwa ketika ada orang yang menyampaikan bahwa diri Kak Donna adalah seksi, Yes. otaknya menalarkan bahwa sebenarnya gua nggak seksi. Oke, siap. Jadi gitu. Jadi ketika teman-teman ada label kepada diri teman-teman dan teman-teman nggak setuju dengan label itu, kuncinya adalah teman-teman nggak bisa mengontrol apa yang lingkungan atau masyarakat Betul. labelkan. Yang bisa teman-teman lakukan adalah mengontrol diri teman-teman. Iya. Artinya ketika label itu masuk ke diri teman-teman, ketika teman-teman merasa bahwa itu bukan saya, sampaikan pada diri, enggak, ini bukan saya. Sehingga tidak muncul konflik. Ya, lingkungan mau berstatement ya silakan, tapi saya merasa bahwa saya tidak. Jadi tidak terjadi konflik. Oke. Karena kita merasa yang disampaikan mereka adalah bukan sesuatu yang kontra dengan kita. Artinya ya senyaman kita lah ya, Yes. selama itu tidak mengganggu Iya. atau mencabik-cabik orang misalnya gitu Bener. ya. menyakiti. Makanya kan definisinya harus ditegakkan dulu. Iya, iya. Nah, kalau kita ngomongin secara psikologi seperti itu. Jadi yang bikin kita sejahtera itu ya diri kita dulu. Oh ya. Kita mengenal apa kebutuhan kita. Iya. Bagi saya, jam 12 saya harus makan siang.
Ngode bagi nih. Kak Dona, oh iya, kamu ya sekotaknya ya. Oh iya, siap. Bagi saya jam 12 makan siang, tapi bagi Kak Dona enggak, saya masih bisa mentolerir sampai jam 2, jam 3 loh. Iya. Saya harus berdebatkan dengan Kak Dona bahwa makan siang itu jam 12. Oke. Enggak kan? Enggak loh. Enggak sesuatu yang perlu diperdebatkan. Iya, lambung kita pun beda. Bener, selera Beda, saya. selera kita juga berbeda. Bener. Iya. Artinya bahwa ketika saya merasa jam 12 harus makan, ya udah saya makan sendiri. Kalau Kak Dona nggak mau makan, Ya oh ya udah. sudah, selesai. Iya. Tapi kalau misalnya saya makan nih jam 12, Kak Dona nggak mau makan, Kak Dona harus makan ya, harus temen saya. Kak Dona nggak, saya kan belum lapar, nggak bisa, harus makan. Waduh. Muncul konflik kan? Iya dong. Nah, artinya, Berdebat, bener, artinya ketika teman-teman mendapat label judge dan sebagainya, ya balikin ke diri kita dulu nih. Kita yang kontrol diri kita, apakah ini harus perlu diperdebatkan atau tidak. Oke. Oke. Sama kita balik case dengan yang Kak Dona sampaikan tadi. Ketika ada teman yang nyeletuk dan sebagainya, kita nggak bisa kita nggak bisa berharap audiens kita itu menerima presentasi kita. Iya. Ya idealnya bahwa ketika kita presentasi harus ada yang mendengarkan, harus ada yang fokus dan sebagainya. Karena presentasi ini kan butuh effort untuk mengerjakan. Artinya ada tingkat urgensi yang lebih gitu. Bener. Nah ketika ada, kita ngomong idealnya gitu ya. Jadi ketika ada presentasi dan sebagainya. Tapi ketika ada yang audiensnya nyeletuk dan sebagainya, kita nggak bisa memaksakan semua audiens itu harus fokus. Iya, betul. Contoh misalnya ketika Kak Dona siaran, perform tampil, harapan Kak Dona semuanya tepuk tangan meriah. Tapi kan ada juga yang beberapa yang apa sih ini? You know what? Ini salah satu pengalaman kita perform. Jadi kami tuh magician itu kita ada perkumpulan namanya UWTF, What the Faedah. Wow, itu nama perkumpulan kami. Oke. Jadi penampilan kami tuh sebenarnya kita labelin unfaedah. Itu buat jualan doang. Oke. Ya, marketing doang itu Mbak. Sebenarnya berfaedah kok. Oh, faedah ya. Tapi kita punya berprinsip gini. Waktu itu kita tour dari kafe ke kafe, off air ya, di Jakarta tuh. Kita berprinsip gini, mau 1 orang penonton pun, mau 1000 orang penonton pun, kita tetap jalan. That's. Ya, seperti itu. Nah, tetap itu. have fun aja. Bener. Jadi case-nya adalah ketika kita misalnya, apalagi kalau ada performer gitu ya, nggak tahu mas harapannya semakin banyak tuh kan kita butuh apresiasi. Iya, betul. Karena ketika kita perform, kita sudah latihan, sudah mempersiapkan sebaik mungkin dengan harapan bahwa audiens yang menonton adalah dengan jumlah yang banyak gitu ya. Pasti. At the end, ketika realnya hanya seperti yang Kak Dona sampaikan hanya 1 orang, 2 orang, kalau kita mau ngomongin secara naluriah, pasti ada rasa kecewa. Iya. Tentu. Udah dandan cantik-cantik, ya kan? Lippernya udah luar biasa. Bulu matanya udah berapa dipasang gitu ya. Tiba-tiba yang nonton hanya 2 orang, 3 orang. Iya. Sedih, ya. Kecewa, ya. Iya. Tapi apakah itu membuat Kak Dona dan tim menjadi down? No. Karena Kak Dona sudah mempersiapkan apapun, berapapun audiens yang datang, kita harus total out 100%. Yes, setuju. Sama. Ketika kita misalnya di dalam dunia kerja lah kita bahas ya, ketika kita presentasi dan sebagainya, kita nggak bisa memaksakan audiens harus ikut dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita yang mengontrol diri kita. Ketika ada yang seperti itu ya, menurut kita penting nggak untuk direspon? Enggak. Kalau nggak penting direspon ya sudah. Jangan direspon. Iya. Gitu. Jangan sampai mengganggu ya. Kata kuncinya adalah kita nggak bisa mengontrol orang lain, yang bisa kita kontrol itu diri kita. Diri kita sendiri. Jadi ketika ada gangguan dan sebagainya, tanyakan ke diri kita apakah itu menjadi gangguan atau enggak. Kalau memang itu sesuatu yang nggak perlu kita reaksi, nggak perlu kita tanggapin, ya lewati. Oke. Nah, ini menarik. Jadi karena tadi aku udah ngomongin NPD nih, sebenarnya berarti itu enggak termasuk NPD ya? Enggak. Sebenarnya berarti NPD itu apa sih? Kayak gimana? NPD itu Narcissistic Personality Disorder. Iya. Artinya kalau kita ngomong sekarang anak-anak zaman now itu kan ngomongin narsis. Secara sederhana, narsistik itu adalah kecintaan akan diri kita. Tetapi dilakukan secara berlebihan. Iya, overload lah ya. Overload. Hiperbola lah ya. Jadi kalau narsistik itu
banyak yang disalahartikan bahwa ketika kita selfie itu narsis banget nih, apa-apa selfie, selfie, narsis. Apakah itu teman-teman yang suka selfie apakah masuk dalam kategori narsistik? Belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Oke, ya udah nggak apa-apa selfie kalau gitu habis ini. Serius gara-gara itu mengurangi selfie tahu? Oh enggak. Selfie itu apakah jadi indikator narsistik? Ya, indikator. Tetapi apakah orang yang suka selfie narsistik? Belum tentu. Bisa saja selfie-nya itu untuk, ya tadi saya bilang kita nggak bisa melabel hanya dari sudut pandang perspektifnya kita. Yes, bisa saja selfie karena nggak punya kaca karena dia lagi mau pakai lipstick gitu ya, atau bisa saja ketebalan pipi, atau dia selfie karena memang memanfaatkan momennya. Kapan lagi saya di sini nih, nikmati momen ya, karena ada beberapa orang yang lebih saya ingin punya memori di sini yang didokumentasikan, bisa saja. Nah, tapi secara berlebih narsistik itu yang dikatakan narsistik apabila berlebihan, bahwa dia mendewakan dirinya. Oke. Maybe ini satu lagi nih. Ini pengalaman nih, ini. Banyak ya pengalaman keadonannya. Iya. Ini mohon maaf nih kalau misalnya ada yang tersinggung, tapi this is realita ya. Elis juga ada saksinya di sini, bahkan Elis pun, Kak Dona ini. Jadi tapi Kak Dona kira-kira narsistik gak ya? Emang aku agak narsis. Agak narsis ya. Tapi masih bisa kontrol. Oh iya, berarti bukan narsis. Artinya, belum ya? Artinya kalau yang Kak Dona sampaikan tadi, saya narsis nih, tapi sedikit. No, artinya Kak Dona sebenarnya bukan seorang yang narsistik, tapi seseorang yang confidence. Oh siap. Percaya diri. Oh iya dong. Iya kan? Iya. Ya. Narsistik sama percaya diri itu bedanya tipis. Tipis banget ya. Kak Dona tisu nggak sih? Ya tebel dikit lah gitu ya. Jadi kalau narsis itu ya tadi bahwa saya nggak peduli sama orang lain. Yang saya peduli bagaimana saya. Oke. Nah, balik lagi ke cerita aku. Jadi ini ada salah satu bilang nggak ya? Ini jadi langsung perdebatan. YouTuber lah ya. Oke. YouTuber. Jadi dia mengatakan seperti sebut saja si Mawar gitu ya. Iya, si Mawar. Sebut saja si Mawar. Kayak zaman dulu ya berita ya Bun ya. Berita kriminal gitu ya. Jadi dia tuh bilang begini, Incar di YouTube ya. Belum gabung nih di grup kami, di grup WhatsApp. Oke. Terus kalau main YouTube harus gabung ke grup kami. Kalau nggak dianggap YouTuber, nggak main YouTube. What? Aku langsung gimana deh? Aku nggak ngerti gitu. Aku baru kali ini udah mau masukku. Ya I'm sorry, di Jakarta nggak begitu. Gak pernah aku nemu yang begitu, sebegitu banyak YouTuber di Jakarta. I mean, loh kok di sini banyak yang begini, aku bilang. Nah itu gimana tuh kalau ceritanya begitu? Itu kan sebenarnya lebih ke personalitinya. Bahwa mungkin mereka punya, saya nggak ya tadi karena kita nggak bisa nge-label dan sebagainya. Ini asumsi kita saja bahwa di dalam sebuah dunia industri, kalau kita ngomong dunia industri lah, YouTuber dan sebagainya, ada mekanisme tertentu yang mungkin ingin dikelola oleh beberapa pihak. Yes, ya. Tapi apakah ini harus jadi aturan main? Kita balik lagi duduk nih ke persoalannya. Apakah untuk menjadi seorang YouTuber kita harus bergabung ke situ atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya kemarin. Itu kan. Nah, balik lagi. Menurut Kak Dona, apakah dengan kalau kita ngomong dunia industri nih ya, kita ngomong dunia industri, apakah dengan bergabung situ punya impact positif atau tidak? Nah, itu yang menjadi pertimbanganku. Nah, selama ketika bergabung di situ tidak ada impact positif, artinya apa yang Kak Dona lakukan di dalam kelompok itu kan sebenarnya tidak memberikan kontribusi lebih. Betul. Sedangkan ketika Kak Dona sendiri lebih fokus pada apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya produksi, apa yang harus saya create dan sebagainya, lebih membuat Kak Dona produktif. Menurut saya bukan sesuatu yang perlu dipikirin gitu. Oh iya. Gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, pro dan cons-nya menjadi sesuatu esensial penting. Apakah ini berdampak positif atau tidak? Atau kalau kita ngomongin di dunia industri, regulasinya seperti apa?
Betul. Jadi kalau ngomongin kewajiban, artinya ada sesuatu undang-undang atau mandatori yang memang kalau kamu nggak ikut ini kamu nggak bisa. Yes. Kalau kamu mau naik motor, kamu harus punya SIM, itu wajib. Iya, wajib Gitu kan? itu ya. Nah, tapi balik lagi pertanyaan Kak Dona nih, apakah kalau Kak Dona mau menjadi seorang YouTuber bergabung ke situ, perlu ditelaah lagi apakah memang itu membawa kontribusi yang positif atau tidak? Iya, nah kemarin itu menjadi pertimbangan aku ya, dan teman-teman juga kan. Oke. Cuman as a relationship mungkin bisa dibangun. Yes, betul. Tapi apakah Kak Dona harus menjadi part of-nya mereka? Nah, itu mungkin Kak Dona yang akan lebih paham dengan mempertimbangkan segala aspek. Iya, betul sekali. Apalagi kan kami ini, kita ini berbasis istilahnya kita perusahaan. Benar. Ya, kalau misalnya untuk di situ, karena grup WhatsApp udah banyak banget, ya Allah. Benar saya. Aku aja. Hampir tiap hari dapat ada WhatsApp grup gitu ya. Tanya, ini gabungnya di mana? Di WhatsApp grup. Oh my God. Lagi-lagi ini aja banyak yang nggak berespon loh, maksudku kan. Paham daripada kok. nanti kita cuman dengan popularitas yang luar biasa dan kesibukan yang luar biasa, dapat WA dari Kak Dona aja udah happy saya. Waduh, jadi kayak aduh gimana nih. Jadi cuman aku menilai kok ada yang begini gitu loh. Ya tadi Kak, kita nggak bisa mengontrol orang lain. Balik lagi ya. Untuk mungkin bagi mereka itu sebuah prestasi, sebuah karya. Tapi apakah karya itu bisa diterima sama orang? Belum tentu. Dan ketika kita tidak menganggap itu sebuah karya, ya sudah, kita juga nggak akan menolak bahwa itu bahwa itu adalah sebuah karya. Iya. Tapi apakah kita menikmati atau tidak? Ya itu tergantung dari kita lagi. Apakah misalnya gini, ada yang suka musik heavy rock gitu ya? Yes. Bagi beberapa orang musik ini bikin kepala pusing gitu. Iya. Ya kan? Bagi sebagian orang, bagi pecintanya rock itu tuh menikmati banget. Sama misalnya ada yang kalau dengerin dangdut, apa sih lagu dangdut ini gitu ya. Tapi kalau dangdut ini nggak ada di pesta nikahan, waduh, bagai sayur tanpa garam gitu ya, nggak ada musiknya. Nah, kita nggak bisa bawa yang musik mana yang lebih baik, nggak ada. Karena pada dasarnya setiap orang punya taste, selera masing-masing gitu. Nah, ketika Kak Dona juga menciptakan sebuah karya dan sebagainya, apakah semuanya akan mengapresiasi? Belum tentu. Tapi apakah itu akan menghambat kita untuk berkarya? Ya enggak. Tapi balik lagi, berarti ini kembali ke lingkungan sama karakternya. Yes. Oh my God. Benar. Oke. Banyak sekali berarti lingkungan dan karakter di sini yang bikin aku shock. Karena aku asli Belitung, cuman aku agak shock aja. Contohnya gini, anak bisa nggak kok anak saya tiba-tiba berubah ya? Iya. Ketika misalnya tinggal di Belitung kayak gini tiba-tiba pindah kuliah ke Jakarta, jadi sosok yang berbeda karena lingkungannya berbeda. Lingkungan kalau ke Jakartanya atau keluar kotanya hanya seminggu 2 minggu beda dong. Ya kalau hanya statusnya staycation gitu atau liburan nggak akan berubah dampak. Tapi kalau dia tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan perubahan itu dijalani tiap hari, pasti akan membawa perubahan tersebut. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin individu, manusia dan sebagainya, itu nggak akan ada habisnya. Yes, pasti. Karena kalau kita mau ngebedah, kita harus mundur ke belakang dan sebagainya. Mulai dari silsilah dan sebagainya, keturunan dan sebagainya. Bener sampai lingkungannya seperti apa, lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, pola asuh orang tua, pola asuh kakek nenek, kemudian pergaulan dan sebagainya, itu cakupannya sangat luas. Jadi kalau kita mau ngejudge seseorang di dalam konteks psikologi, misalnya narsistik, kemudian dia seorang yang anak yang nakal dan sebagainya, itu konsekuensinya sangat tinggi, sehingga butuh, kalau di dunia psikologi itu namanya asesmen psikologi. Dalam dunia asesmen itu mungkin teman-teman lebih kenal dengan tes psikologi, psikotes dan sebagainya. Dan tes psikologi itu nggak bisa berdiri secara tunggal. Artinya ketika kita lakukan psikotes, apakah psikotes ini bisa langsung digunakan? Belum tentu. Kita harus cari namanya battery test untuk mengkonfirmasi, untuk menguatkan statement yang kita dapatkan di asesmen yang pertama, sehingga hasil yang keluar memang betul-betul menegakkan orang ini karakternya seperti apa. Jadi ya tadi kalau dokter mungkin ambil cek darah kelihatan ada bakteri apa dan sebagainya. Betul. Dunia psikologi itu dalam.
Iya. Karena saya nggak tahu sekarang ini, Kak Dona sekarang di depan saya, itu apa yang sedang dipikirkan saya nggak tahu. Coba. Apa? Ya bedanya kita bukan paranormal, dia tatap mata saya. Salah. Nah, nah, benar tadi saya nggak tahu apa yang Kak Dona pikirkan, Ghost, apa yang Kak Dona rasakan, apa yang sedang emosi, apa yang sedang Kak Dona alami, saya nggak tahu nih. Iya. Gitu. Kemudian namanya manusia, kita punya yang namanya defense, yes, betul. pertahanan. Defense, bagaimana Kak Dona sebenarnya sekarang lagi galau misalnya, lagi LDR, lagi sedih, tapi harus tampil di depan umum. Gak mungkin tampil dengan muka yang kusut, kemudian matanya bengkak karena habis nangis, gak mungkin. Pasti tetap bagaimana menunjukkan bahwa I'm fine, saya baik-baik saja. Ini sama seperti sempat aku mempelajari sedikit teori tentang hipnotis. Ya, jadi ketika orang itu memiliki pertahanan yang luar biasa, itu akan susah untuk dipengaruhi. Oh benar. Ya. Nah sama, ketika seorang yang punya defense yang besar, untuk ibaratnya analoginya gini, sebuah rumah kalau pondasinya itu kuat banget, kalau kita mau ngedesain ulang, merenov misalnya bikin desain yang baru dengan denah yang baru, itu butuh proses yang lama. Kenapa? Ya tadi karena pondasinya itu harus kita remodifikasi lagi. Yes. Oh yang seharusnya 4x4 kita harus buang jadi 2x2, 2 meternya itu harus digali, dipukul dan sebagainya. Gimana cara ini? Sama kayak orang. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa ini adalah defense-nya, secara tidak langsung kita sudah mendapatkan bahwa ada sesuatu yang salah, ada sesuatu masalah yang sedang dialami seseorang itu. Nah, tugas kami sebagai psikolog adalah bagaimana membantu teman-teman yang sedang menggunakan defense mereka untuk melepaskan defense mereka dan bertumbuh secara alami. Tapi defense itu sebenarnya perlu nggak sih? Kita ngomongin perlu nggak perlu. Dan setiap orang punya defense-nya masing-masing. Pasti. Tetapi apakah defense ini sama konsepnya? Belum tentu. Menangis itu bisa menjadi defense. Tapi bagi beberapa orang menangis itu bukan defense. Ya, karena balik lagi setiap orang berbeda-beda. Ya. Rambut boleh sama hitam. Cocok nih kayaknya. Oh iya. Keluarin bola saya. Nah, ya tadi benar karena memang defense perlu apa nggak perlu. Karena apa? Kita nggak bisa memastikan bahwa hidup kita itu dalam kondisi baik-baik saja. Ya. Kalau kita bisa memastikan bahwa jalan saya lurus, enak. Atau kalau saya memastikan bahwa hidup saya bahagia, luar biasa. Enggak. Defense ini kita gunakan ketika ada hal-hal yang di luar prediksi kita. Yes, betul. Kayak tadi misalnya, Kak Dona misalnya lagi sedih, lagi galau dan sebagainya. Tapi tuntutan menuntut Kak Dona harus cheerful, harus bahagia dan sebagainya. Defense-nya muncul. Masalah mundur dulu. Gue mau sok tegar nih. Iya, biasa lah. Walaupun gue rapuh gitu ya. Nah, itu defense. Kenapa? Karena kondisi kondisi menuntut kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Nice. Jadi kalau nggak ada defense, pasti Kak Dona sekarang lagi, aduh saya lagi galau nih, aduh saya pengen nangis nih. Gitu. Kebanyakan adu malah. Oh iya, kebanyakan adu jadinya kan. Iya. Jadi tugas tanggung jawabnya apa yang harus Kak Dona lakukan, jadi nggak bisa dilakukan dengan baik gitu. Betul. Gitu. So ya lihat sikon lah berarti ya. Benar. Ya untuk dan jangan malu untuk menggunakan defense-nya itu. Oh ya. Tetapi defense ini jangan lupa untuk dikembalikan lagi. Ya. Artinya jangan stuck di situ ya. Bener. Artinya gini, jangan stuck situ, jangan selalu digunakan. Karena ketika kita menggunakan defense, artinya kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ya. Kondisi tidak baik-baik saja ini harus diselesaikan. Karena jika tidak diselesaikan akan muncul masalah-masalah yang lain. Yes. Dan dampak terburuknya tadi ujung-ujungnya adalah stres dan yang paling fatal adalah bunuh diri. Oh, ini endingnya. Yes. Saya pernah baca ini kalau nggak salah ada postingan seleb gitulah, yang banyak kasus bunuh diri ini kan biasanya
remaja-remaja dari Korea Iya. atau dari pokoknya Karena- pokoknya beberapa negara-negara Iya, gitu lah. tekanan-tekanan. Karena Betul. tuntutannya tinggi gitu. Banget. Terus saya baca postingnya intinya gini, hari ini saya kemarin sore saya masih berkomunikasi dengan teman saya pakai WA terkait dengan aktivitas biasa lah gitu. Iya. Dan hari ini subuh saya mendengar berita bahwa dia bunuh diri. Yes. Hai para cowok, kalau nggak salah saya, kalau kalian lagi mau nangis ya menangislah, dan kalau kalian pengen cerita ya cerita. Yes. Orang-orang yang defense-able biasanya memiliki kesulitan untuk berbagi cerita, berbagi kisah. Sehingga defense yang dimunculkan itu berlapis-lapis. Untuk pertolongan pertama, yes, silakan lakukan itu. Iya. Tetapi ketika dalam kondisi yang tenang, lapisan ini harus dikurangi satu persatu. Oke. Untuk apa? Untuk menyelesaikan di circle ini apa sih masalahnya? Ibaratnya gini, tempat sampahnya lagi penuh nih. Iya. Kamu lagi mau buang sampah nih, yang kita lakukan tempat sampahnya pasti kita press Yes, supaya masih punya space. Tapi tempat sampah ini nggak akan bisa kosong kalau kita nggak buang, Oh, kalau iya. kita nggak ngebakar, kalau nggak kita pilih-pilih untuk ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Iya. Betul. Nah, sama dengan otak kita, sama dengan emosi kita, sama dengan alam bawah sadar Ada kita, batasnya. ada batasnya. Ketika kita punya masalah, mungkin ketika tempat sampah kita itu sedang punya banyak space, Iya. ya go ahead. Yes. Artinya ini belum urgency. Tapi ketika kapasitas tempat sampah kita sudah di atas 99%, sudah punya alert nih, Iya. bahwa udah penuh nih, Iya, ya iya, kan? iya. Terus kita punya masalah. Masalahnya mau dibuang kemana lagi? Nggak ada tempat penampungan lagi. Solusinya apa? Ya masalah yang datang harus diselesaikan, atau masalah yang paling bawah di tempat sampah ini harus diuraikan. Nah, kapan kita menguraikannya? Pada saat kondisi fisik dan psikis kita siap untuk menyelesaikannya. Oke. Dan kapan itu siap? Kapan siap ya? Setiap orang punya caranya masing-masing. Saya bilang, kamu siap hari ini? Enggak, Kak. Gitu. Ya. Oh, Orang nggak bisa enggak. menentukan. Ya, kita harus mencari kapan waktu yang siap untuk menyelesaikan itu. Iya. Dan itu harus diselesaikan. Konsekuensinya apa ya tadi? Kalau ini nggak diselesaikan, tempat sampah Anda penuh. Yes. Nanti lama-lama Akibatnya jadi apa? full meledak. Meledak-meledaknya bagi orang yang agresif, Iya. yang paling ekstrim adalah ya tadi, bunuh diri. Bunuh diri. Dan itu yang tidak kita harapkan. Iya. Janganlah. Yes. Selama kayaknya semua masalah tuh masih bisa diselesaikan. Bagi kita yang open Ya. untuk iya. bercerita. Akan tetapi Bagi orang yang tidak suka bercerita, berat nih. itu ya sesuatu menjadi yang curhat itu sesuatu yang hal biasa kok. Kadang itu ketika ada teman yang curhat, mereka tuh nggak butuh solusi sebenarnya, Cukup didengarkan. cukup didengarkan saja dan disimpan itu rahasia. Iya. Sudah. Jadi ketika ada teman-teman yang mungkin yang punya teman yang sedang ada masalah, ketika mereka mau curhat, just dengerin aja udah. Iya. Itu adalah pertolongan pertama ketika kita punya teman yang lagi sedang dalam masalah. Yes, benar. Jangan Jadi, sampai nanti dipendam. Benar, Ya. ketika kita bercerita, ada emosi yang keluar. Makanya kalau Kak Dona sering curhat sama misalnya ada temennya curhat, ada yang sampai nangis, itu adalah penyaluran emosinya. Oh, itu saya biasanya. Oh ya, berarti saya nggak nyindir Kak Dona Iya, sebenarnya. saya tuh lebih suka menceritakan diri saya sendiri. Oh, gitu, Iya, yes. ketimbang orang lain nanti beban. Oh iya, disomasi nanti ya kayak wah. Iya, kan? Nah, tapi gitu. tapi mungkin yang nonton kita nanti mungkin dia akan merasa, oh ya saya juga seperti itu kok. Ya mungkin dalam hatinya ya. Buat mereka yang nggak open. Nah kalau saya kan orangnya open, apa aja ngomong aja pokoknya ya. Gini, teman-teman yang nggak open bercerita atau saya takut nih nanti nggak enak rahasia saya dan sebagainya, malah ketika saya cerita sama orang nanti jadi bikin saya khawatir. Yes. Satu, kita punya agama dan Tuhan masing-masing. Nah, Agama adalah ujung untuk kita tempat bercerita yang paling nyaman. oke. Agama. Kalau nggak punya agama gimana? Wah bahaya tuh. Maaf nih ya. Kalau yang nggak, Bahaya jamnya. saya pikir sih sebenarnya bercerita dengan diri sendiri adalah sesuatu yang baik. Dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri.
ketika misalnya teman-teman nih konteksnya misalnya yang aduh saya sulit kalau nggak beragama, semuanya kayak harus beragama deh Kak Dona. Secara nggak ada kayaknya kayak semuanya harus punya agama, harus secara undang-undang harus seperti itu ya. Secara undang-undang aja lah saya ngomongnya gitu. Sama orang luar soalnya. Jadi kalau kita misalnya yang beragama, cerita berdoa, sholat, kemudian mungkin ada yang ke gereja, ada yang sembahyang dan sebagainya, itu adalah tempat paling nyaman untuk kita bercerita. Ya. Bagi teman-teman yang takut bercerita sama orang, takut bercerita sama orang tua, misalnya nggak punya teman dan sebagainya, tempat ibadah itu menjadi ruang cerita yang sangat efektif. Yes. Mau nangis, mau keluh kesah, apapun itu tuangkan di situ dan luapkan semua emosinya. Jangan ditahan-tahan. Jangan tahan. Ketika teman-teman memang harus merasa saya capek, saya pengen, kayak saya butuh nangis, ya menangis lah. Yes. Nggak salah kok dengan menangis. Oh iya. Yang salah tuh kalau nangis di tempat umum. Kenapa nih orang nggak ada badai? Benar. Menangis itu sesuatu hal yang wajar karena bentuk emosi kita. Yes. Ketika teman-teman lagi ada masalah dan menangis, coba rasakan perbedaannya. Iya. Pasti akan lebih plong, lebih lega dan sebagainya. Jadi menangis itu bukan sesuatu yang cemen, bukan sesuatu yang apa ya, memalukan dan sebagainya. Manusiawi lah ya. Hal yang sangat wajar. Benar. Sayang ditahan. Dan secara kedokteran kalau kita menangis itu kan sebenarnya mencuci mata. Gitu. Jadi secara emosi kita lebih sehat, secara fisik pun kita menjaga anggota organ tubuh lainnya juga. Betul lagi. Nah, waktu zaman dulu, waktu aku masih sekolah SMA tuh, sering ada yang bilang, kan kalau aku ya tipe orangnya untuk melepaskan lega, kalau lagi capek hati, capek perasaan, biasanya teriak sama nangis. Nah, cuman kan kalau jauh-jauh bisa teriak di tengah-tengah pasar kan nggak mungkin ya. Nanti kata orang, oh gila nih cewek nih. Ini orang kayak kehilangan dompetnya nih. Nah, terus kalau ke pantai jauh banget. Waktu itu aku pernah dikasih solusi, ambil air di ember, masuk aja, teriak aja dalam air, nggak bakal kenceng. Sebenarnya banyak cara untuk meluapkannya. Iya. Ada yang tadi Kak Dona sampaikan masuk ke air dan sebagainya. Tapi kan ngapa? Ketika kita udah capek gitu ya, terus harus cari ambil air lagi. Terus ditanya ngapain lo ambil air dan sebagainya. Mau nyuci hati gitu ya. Nggak, tapi yang paling sederhana bisa dilakukan tadi, teman-teman cari tempat yang paling nyaman buat teman-teman. Yes, karena balik lagi setiap orang tuh berbeda. Bener. Nah, satu lagi nih, mungkin ini aku lebih suka menceritakan diriku sendiri ya. Kembali narsis nggak sih itu? SPD nggak sih? Tapi ini mungkin teman-teman yang nonton nih memiliki cerita yang sama atau berbeda ya, itu oke, nggak masalah. Dulu pada saat aku pernah mengalami posisi di titik terendah serendah-rendah. Oke. Nggak banyak orang yang tahu kan. Tahu nggak larinya kemana? Main TikTok. Pertama kali aku buka akun TikTok itu gara-gara aku lagi down, benar-benar hancur sehancur-hancurnya. TikTok yang berhasil bikin aku tuh kuat. Karena aku menikmati hiburan. Nah, Kak Dona adalah tipikal orang yang memang suka menghabiskan energinya dengan cara beraktivitas. Yes, betul. Lebih ke inilah pokoknya sesuatu kegiatan yang menghabiskan energinya. Karena Kak Dona punya energi baterai yang luar biasa. Jadi ini baterai chargernya ini nggak tahu lagi berapa voltnya, nggak tahu lagi nih berapa. Nah, tapi bagi teman-teman yang yang nggak suka aktivitas di luar gitu ya, lebih suka sesuatu yang lebih slow gitu dan sebagainya. Yang paling efektif ya tadi menulis, mungkin ini kali bisa menjadi salurannya. Betul. Bernyanyi, explore apa yang kita menyesuaikan gitu ya. Yes. Jadi sebenarnya gini, mengungkapkan emosi itu kan ada yang suka nyanyi di kamar mandi gitu ya. Waduh, siapa nih? Nah, yang suka kamar mandi itu sebenarnya kan para talent yang terpendam gitu. Wah, luar biasa. Nah, jangan lupa nanti ya ada talent competition. Yes, kalian promosi nanti. Nah, bagi yang suka-suka kayak gitu, itu adalah ruang comfort zone-nya masing-masing. Saya punya cara berbeda dengan Kak Dona. Kak Dona mungkin tadi kan
sering aktivitas TikTok dan sebagainya. Kalau saya mungkin lebih suka dengerin lagu, nyantai, nggak mau diganggu, pokoknya. Jangan disenggol lah pokoknya gitu ya. Senggol bacok. Tapi kalau Kak Dona lebih suka disenggol ketika ada masalah. Oh iya. Iya kan? Iya. Semakin diajak kemana aktivitas apa lebih plong gitu ya. Tapi negaranya udah tak ada masalah, diajak jalan, panasan, ini lagi itu lagi, nah bukannya mengurangi masalah, malah bikin tambah masalah gitu. Nah, teman-teman pasti akan lebih tahu apa yang teman-teman bikin happy teman-teman. Yes, tentu. Nah, gunakan itu sebagai penyaluran emosi teman-teman. Iya. Gitu. Itu yang paling sederhana. Tapi tadi seperti yang saya sampaikan, ketika kita nggak punya tenaga sebesar Kak Dona nih, misalnya untuk melakukan banyak aktivitas, gue udah capek, gue udah lelah, gue punya emosi lagi. Yang paling dekat itu ya tadi. Ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri dan Betul. Tuhan kita. Iya. Itu yang paling sederhana yang bisa dilakukan. Oke, so di closing kita NPD itu seperti apa? Oke. Kita boleh mencintai diri kita. Love yourself first, baru teman-teman bisa memberikan cinta teman-teman ke orang lain. Yeah. Tetapi segala sesuatu yang berlebih akan membawa dampak yang negatif buat teman-teman. Love yourself, take care yourself. Oke, jangan sesuatu yang berlebihan. Yes. Kalau makan nambah dari sekali gimana? Boleh. Kayaknya kode ini saya dikasih 2 kotak ini kayaknya. Oke, thank you Pak Rudi. Thank you semuanya. Kita ngobrol lagi di Bahas yang Berbeda. Menarik ya.